Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita memperingati hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita benar-benar siapkan untuk mendapatkan berkat lawatan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari kita serahkan ibadah kita dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya ke atas jemaat anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa pertolongan Roh Kudus yang memberkati kita dalam semua rangkaian Hari Raya Pentakosta pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita saat ini masih tetap dalam kasih karunia perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerahnya. Kita mau naikkan pujian syukur kita di hadapannya. Allah yang penuh kasih, Allah yang menyertai kita, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Kami naikkan hormat kami bagimu. Haleluya. Kami bawa pujian bagimu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan namamu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru buat kami. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan hormat kami. Kami naikkan sembah kami bagi Allah yang hidup. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat janji-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah habis buat kami. Dengan apa kami akan balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami akan membalas semua apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami? Kami naikkan pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
padamu. Dengan apa kan ku balas semua kebaikanmu, segala kebaikanmu? segenap hatiku, Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. selamanya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setiamu. Haleluya. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. sebab Kau harapanku. Kaulah harapanku. Ku hidup dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan begitu jahat kasih-Mu. Dan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dengan apa kan ku balas Amin. segala kebaikanmu? Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Kau berikan buat kami. Bersyukur padamu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Haleluya. segala kebaikan? Terima kasih Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala
bersyukur padamu selamanya. Kami selama-lamanya memuji-Mu Tuhan. Kami selama-lamanya mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Kami kagum dan hormat akan perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum dan hormat. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum dan hormat. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum dan hormat. Kagum akan Engkau. Kami kagum dan hormat. Ku kagum Haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih, Engkau luar biasa buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka-suka di dalam Dia. Sebab Yesus baik, sangat baik buat hidup kita. Haleluya. Kami memuji-Mu atas kemegahan-Mu Tuhan. Buat karya-Mu yang luar biasa buat kami. Haleluya. di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur.
hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik, Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. kami menikmati semua kasih-Mu, semua penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau mengatakan bahwa Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami percaya kalau kami ada sampai saat ini karena penyertaan-Mu dan janji-Mu buat kami. Kami mengucap syukur bahwa Roh Kudus Tuhan berikan buat kami. Supaya kami berkemenangan di dalam Engkau. Kuasa-Mu dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya tetap nyata bagi kami. Kekuatan-Mu, pertolongan-Mu ya dan amin buat kami. Dan kami rindu haus akan Engkau. Roh Kudus Kau akan makin nyatakan atas kami. Haleluya. Kami rindu dan haus akan Engkau. Pimpin langkah dan hidup kami dalam-Mu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya, Yesus. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Kau menuntunku
dalam kami, Yesus. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Engkau Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Biar hanya belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu dalamku. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesus kau Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Engkau sanggup menyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Bahwa kuasa-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, Kau akan makin nyatakan dan teguhkan atas hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Allahku. Kau akan pulihkan kami. Gereja-Mu, Belas negara kami. kasihan-Mu. Haleluya. Haleluya. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, nyatakan Tuhan. kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dulu sekarang bahkan selama-lamanya tetap ada dan kuasa-Mu nyata dan kekal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, mengurapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada Tuhan Allah yang hidup. Singkapkan setiap rahasia-rahasia firman Tuhan, sehingga Kau akan nyatakan untuk pemulihan bagi gereja-Mu, jemaat-Mu dan bangsa yang kami kasihi. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Satu kesempatan yang istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada saya pagi ini untuk menjadi penyampai firman Tuhan dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah merayakan
pencurahan Roh Kudus bagi umat percaya di segala zaman, dan pagi hari ini masing-masing kita bersama-sama akan menikmati sekali lagi urapan dan kehadirannya. Saya teringat dengan satu kisah, saudara-saudara. Ketika sebuah sungai kemudian dibendung dan menjadi sebuah bendungan, beberapa insinyur dengan keterampilan mereka mengatur sedemikian rupa arus sungai ini, dan dihasilkan ribuan volt arus listrik dengan tegangan yang sangat tinggi. Kemudian diarahkan, dibagi-bagikan ke seluruh rumah dengan bantuan gardu listrik, trafo, dan sebagainya. Sehingga kemudian arus listrik bisa masuk ke rumah-rumah warga. Tetapi di dalam rumah itu, arus ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung, kecuali di sana dibutuhkan alat lagi untuk mengatur tegangan itu, sehingga semua alat listrik yang ada di rumah bisa mendapat asupan energi sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Bisa dibayangkan jika ada alat listrik yang membutuhkan arus yang kecil, tetapi langsung dihubungkan dengan sumber yang besar. Mungkin dalam sekejap, alat itu akan segera terbakar. Ketika saya merenungkan penemuan ini dan manfaatnya, saya merenungkan bagaimana kuasa Allah yang besar itu tercurah begitu limpah, tetapi proporsional, diterima dengan sangat tepat oleh masing-masing mereka. Para murid Kristus tidak kurang, tidak lebih. Kuasa Kristus melalui Roh Kudusnya, karunia-Nya dibagikan sesuai dengan kebutuhan anggota tubuh Kristus dalam membangun gereja dan tubuhnya di dunia ini. Kekasih Tuhan, perayaan Pentakosta Kristen itu memiliki akar sejarah dari perjanjian lama yang cukup erat, yang menunjuk pada pesta perayaan yang terjadi 50 hari setelah peristiwa Paskah. Paskah mengingat perayaan Eksodus bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sedangkan Pentakosta merayakan pemberian 10 perintah Allah untuk bangsa itu melalui Musa di atas gunung Sinai. Saya sadar bahwa dalam tradisi gereja Pentakosta karismatik, kalender gerejawi memang kurang mendapat banyak perhatian. Tetapi di dalam kalender gerejawi itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari raya Pentakosta dianggap sebagai hari raya yang terakhir dan amat besar, amat agung. Karena kehadiran Roh Kudus dihayati sebagai akhir dari pencapaian atau pemenuhan seluruh sejarah keselamatan manusia. Di dalam perjanjian baru, peristiwa Paskah mengambil makna yang baru pula, yaitu sebagai perayaan kematian dan kebangkitan Kristus. Peristiwa Eksodus atau keluarnya manusia dari dunia yang penuh dosa ini ke dalam kerajaan Allah yang penuh dengan rahmat. Pesta Pentakosta digenapi dan menjadi baru dengan kehadiran kedatangan Roh Kudus atas para murid. Saudara-saudara, Roh Kudus dijanjikan oleh Kristus kepada muridnya. Dicatat dalam beberapa bagian kitab suci perjanjian baru. Misalnya Yohanes pasal 14 ayat 26. 15 ayat 26. Saya baca buat kita sekalian Bapak Ibu. Bagian firman Allah ini. Jika Alkitab ada di jangkauan kita, mari kita baca bagian ini. Dan saya akan baca buat kita sekalian. Yohanes 14:26, 15:26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara-saudara sekalian,
Para rasul menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan mereka mulai berkhotbah dengan penuh keberanian. Mereka mulai bersaksi dengan penuh antusias. Mereka menceritakan Kristus yang telah bangkit. Dia adalah Sang Mesias, Raja dan Tuhan. Momen ini secara tradisional diperingati sebagai kelahiran gereja. Saya teringat satu tradisi gereja lain yang barangkali di antara kita sedikit asing, yaitu gereja ortodoks, saudara-saudara. Dalam liturgi kebaktian perayaan Pentakosta gereja ortodoks, kedatangan Roh Kudus dirayakan bersama-sama dengan satu ritus, satu ritual, yaitu ritus kepenuhan pewahyuan tentang Allah Tritunggal yang suci, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepenuhan ilahi ini dimanifestasikan dengan kedatangan Roh Kudus kepada manusia dan kepada gereja. Dan gereja merayakan momen ini sebagai tindakan akhir dari penyingkapan ilahi bagi dunia yang diciptakannya. Oleh karena itu gereja ini, tradisi ortodoks ini, merayakan Minggu Pentakosta disebut juga sebagai Trinity Day atau Hari Raya Allah Tritunggal. Hari Pentakosta juga merupakan penggenapan akhir dari misi Yesus Kristus dan permulaan era mesianis dari kerajaannya yang kekal, yang secara rohani, yang secara mistis hadir di dunia ini. Karena alasan inilah hari ke-50 dalam tradisi ortodoks dikenal dengan istilah kepenuhan kekal nan surgawi. Di balik spiritualitas yang dirayakan oleh kelompok Yahudi dan Kristianitas, hari ke-50, 7 kali 7 ditambah 1. Sebuah kepenuhan yang sangat dan amat penuh yang dirayakan dalam kedua tradisi ini. Nah, secara khusus Bapak Ibu, dalam tradisi gereja Pentakosta dan karismatik, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu dikaitkan dengan penghayatan iman mereka, bahwa dalam kehidupan orang Kristen paling tidak dibedakan antara keputusan dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian pada titik tertentu seorang yang telah bertobat ini dalam hidupnya mengalami kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 1-8. Dan mereka dibaptis oleh Roh Kudus, diberdayakan untuk melayani. Lukas 3 ayat 16. Saudara-saudara, beberapa ayat yang tadi kita baca adalah ayat-ayat yang mengarah langsung kepada peristiwa Pentakosta. Tetapi izinkan saya akan mengangkat satu teks saja sebagai teks utama kita dalam ibadah perayaan Pentakosta kali ini di gereja kita, yang terambil dari kitab Mazmur, saudara-saudara. Ini adalah ayat utama kita, memperlengkapi dari ayat-ayat yang sudah kita baca di atas dan di depan tadi. Mazmur 51 ayat 11, demikian firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, dimanapun kita berada, perhatikan pada ayat pertama, Mazmur 51 ini. Ditulis di sana bahwa Mazmur ini dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Batsheba. Kata menghampiri, memperhalus kata kejatuhannya dalam dosa seksual dengan Batsheba, istri Uria ini. Namun demikian, dalam penyelidikan kitab suci yang sangat ketat, beberapa penafsir kitab suci khususnya pada pasal ini mengatakan bahwa judul atau subjudul dari ayat 1 ini agak misleading ya. Karena ketika dibaca seluruh ayat dari pasal 51, di sana ada pengharapan pemulihan Sion,
pengharapan pemulihan Yerusalem. Sehingga mereka mengatakan sepertinya subjudul di ayat 1 ini misleading. Kurang tepat. Begitu ya. Lebih tepat ditulis pada era pasca pembuangan dan sebagainya. Tetapi pagi ini saya tidak mau kita berdebat atau memperdebatkan persoalan ini. Kecuali kita fokus pada ayat yang ke-11 saja. Saudara-saudara. Dengan melihat subjudul di ayat 1. Dikatakan di sana bahwa Nabi Nathan baru saja datang menemui Daud. Itu merujuk pada fakta yang dicatat dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 13. Ini berarti Bapak Ibu, Mazmur 51 merupakan hasil dari tanggapan Daud atas kunjungan Nathan, atau ini merupakan tulisan emosional dan pertobatan Daud setelah sang nabi menegur dosa yang ia telah lakukan di hadapan Allah. Dalam pergumulannya dengan dosa, Daud sadar bahwa terbuang dari hadirat Allah menyiratkan penolakan terhadap panggilan sebagai pelayan atau hamba Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih kita inginkan daripada tinggal dalam hadirat-Nya. Menikmati berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan. Yang dalam tradisi Israel digambarkan Allah menghadapkan wajah-Nya. Terbuang dari hadapan Tuhan, itu seperti Allah membalikkan wajah-Nya. Kita teringat ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terjemahan yang lain, mengapa engkau membalikkan wajahmu daripadaku, memunggungi aku? Karena selama ini, Allah menyinari dengan wajah adalah simbol berkat-berkat. Allah membalikkan wajah adalah simbol kutuk dan terpisah dari hadapan Allah. Maka ayat 11 yang kita baca dikatakan, jangan engkau meninggalkan aku. Jangan wajahmu terbuang atau membuang, membelakangi, menjauh. Di hadapan Allah, setiap orang menikmati berkat-berkat Allah. Tetapi ketika Allah membelakangi kita, di sanalah kegelisahan Daud yang amat sangat. Di sini Daud mungkin mengingat peristiwa Kain yang terbuang dari hadapan Allah. Kejadian 4 ayat 14. Sampai-sampai Allah harus memberikan tanda khusus agar Kain tidak celaka. Mengapa demikian? Karena ia terbuang dari hadapan Allah. Atau barangkali Daud baru saja mengingat peristiwa mengerikan yang dialami oleh Saul ketika roh Allah menjauh darinya dan dia dikuasai oleh kekuatan jahat. Sebuah keadaan yang mengerikan. Dan Daud dipanggil ke istana untuk memainkan musik. Alkitab mencatat Saul mengalami ketenangan dan kuasa jahat itu jauh. Bapak Ibu, pengalaman itu begitu membekas dalam diri Daud. Maka ketika dia jatuh dalam dosa, Nathan menegur, menyadarkan dosanya. Dia ingat, jika aku tidak bertobat, maka roh Allah itu akan menjauh dariku. Dan aku akan mengalami kengerian, seperti yang dialami oleh Kain, atau bahkan Saul pendahulunya. Saudara-saudara, jika kita perhatikan peristiwa ini, sepertinya di perjanjian lama, roh Allah atau roh kudus itu, sepertinya selektif ya. Hanya memberdayakan orang-orang tertentu yang dipercayakan. Dan sepertinya juga temporal sekali. Sekali waktu roh Allah bisa datang memenuhi seseorang. Di waktu lain dia bisa pergi meninggalkan orang itu dan sebagainya. Di waktu tertentu roh Allah memberdayakan orang tertentu untuk tugas tertentu. Di waktu lain roh yang sama meninggalkan orang ini. Tidak pasti. Apakah Daud mengerti ungkapan Roh Kudus yang ada di ayat 11 ini?
Apakah kata Roh Kudus yang muncul di ayat 11 Mazmur 51 ini adalah pribadi yang sama yang dipahami oleh orang Kristen dari Allah Tritunggal yang kudus, yaitu pribadi ketiga. Karena istilah kudus di sini menunjuk kepada sifat Allah. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Allah melawat dia dengan kuasa yang dahsyat. Allah memberdayakan mereka untuk pekerjaan Allah. Tetapi ketika dia berdosa di hadapan Allah, sepertinya kuasa itu meninggalkan dia. Bisa jadi Bapak Ibu, penulis perjanjian lama yang diilhami oleh Roh Allah ketika menulis kata Roh Kudus atau Roh Allah dan seterusnya, belum memiliki pengetahuan selengkap orang Kristen hari ini. Karena kita memiliki konsep Allah Tritunggal yang di dalamnya ada Allah Roh Kudus. Tetapi sekali lagi, jika kita kembali kepada pengalaman Daud, Daud tahu dengan persis bahwa kesucian dan kekudusan hati adalah kesempatan di mana Roh akan memberdayakan dia untuk pekerjaan yang lebih besar lagi. Tetapi jika tanpa pertobatan, semua itu mustahil. Roh Kudus dianugerahkan Allah kepada orang yang bertobat, orang yang telah mengalami kelahiran baru dan hidup bagi Allah. Ketika seseorang tetap tinggal dalam dosa dan tidak mengalami pertobatan, Yesaya pasal 63 ayat 10 berkata, Roh Allah, Roh Kudus itu berduka. Dan itu menjadi alasan Paulus mengajarkan dalam surat-suratnya bahwa Roh Kudus bisa didukakan. Karena Paulus mengenal catatan kitab Yesaya 63 ayat 10. Sejak hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Sepertinya semua orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus menikmati Roh Kudus yang berdiam secara permanen dalam diri mereka. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Akibatnya kemungkinan Allah akan menarik diri dari Daud setelah ia berbuat dosa. Itu mungkin tidak langsung terjadi kepada orang Kristen hari ini. Ketika orang Kristen jatuh di dalam dosa. Namun demikian, ketika kita telah bertobat dan jatuh dalam dosa, sadari bahwa engkau adalah milik Kristus. Bertobatlah kembali padanya. Akui setiap pelanggaranmu. Karena kita bisa kehilangan kesempatan menjadi alat Kristus ketika kita tidak bertobat. Meskipun kita telah percaya kepada Kristus. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Saudara-saudara, meskipun Roh Kudus telah diam dalam hidup kita orang percaya, tetapi kita jika tetap tinggal dalam dosa, mungkin pelayanan kita memberkati orang lain. Pemberitaan kita membuat orang lain bertobat. Tetapi kita sendiri akan ditolak. Roh Allah melawat dengan begitu dahsyat para murid yang sedang berdoa di ruang atas itu. Sebagai contoh bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh menantikan kehadiran Roh Kudus akan diberdayakan, akan dilawat dengan kuat kuasanya yang luar biasa. Tetapi jika dia jatuh dalam dosa, mungkin dia bisa kehilangan kesempatan dan kapasitasnya dalam tugas-tugas kepemimpinan Kristen. Bertobatlah, karena disitulah letak di mana orang-orang percaya diberdayakan Roh Kudus dan tetap melayani dengan dahsyatnya. Dalam teologi Kristen, baptisan Roh Kudus ditafsirkan dengan berbagai macam oleh denominasi dan tradisi yang berbeda.
Tetapi dalam perspektif Pentakosta, lebih dikaitkan dengan pemberian karunia Roh Kudus. Pemberdayaan umat percaya untuk melayani dan memperkuat tugas-tugas kepemimpinan Kristen. Sebelum kita berdoa, izinkan saya untuk mendorong Bapak Ibu dan diri saya sendiri tentu saja, agar senantiasa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita melayani Dia dengan kuat dan taat dan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Maka dengan cara demikian, tiap kali kita merayakan hari Pentakosta, saat itu pula kita mengenang bahwa kuasa Allah bekerja dalam diri mereka yang dikenannya untuk maksud dan tujuannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat merayakan hari Pentakosta. Selamat menikmati hadirat Allah setiap saat. Dan dipakai olehnya menjadi alat berkat bagi semua orang. Sebelum kita berdoa, saya mengundang tim musik dan pelayan untuk kembali ke posisinya. Kita akan merenungkan firman Allah ini dengan pujian yang kita telah nyanyikan bersama-sama tadi. Haleluya. Ya Roh Kudus, urapi kami, pakailah kami, berdayakan kami untuk pekerjaan-Mu, dan izinkan kami menjadi alat berkat dimanapun kami berada. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Puaskan sekarang kerinduanku. Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. mari arahkan tanganmu di hadapan Allah. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Amin. Haleluya. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nafas. Mari Engkau Yesus Tuhan. Yesuslah Oh Yesus. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi Islam bangsa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap arahkan tanganmu. Saya akan berdoa dengan penuh kerendahan hati di hadapannya. Memohon belas kasih-Nya agar Roh Kudus bekerja, berkenan menjangkau kita dimanapun kita berada. Menyadarkan kita akan peristiwa kelahiran baru kita di hadapannya. Dan komitmen kita untuk hidup taat di hadapannya. Sehingga Roh Kudus dengan kuat kuasanya yang dahsyat luar biasa itu bukan hanya memberdayakan para rasul, orang percaya di sepanjang itu, tetapi juga Bapak, Ibu, dan saya hari ini. Karena masih banyak pekerjaan Allah
yang harus diselesaikan. Dan Allah berkenan memakai Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga dengan saya. Olehnya Bapak, Ibu, jika engkau diingatkan oleh Roh Kudus untuk mendoakan para pemimpin-pemimpinmu, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan gerejawi kita, ambillah waktu mendoakan mereka. Agar para pemimpin-pemimpin kita tetap dalam perkenanan Roh Kudus. Dan mereka tetap diberdayakan untuk pekerjaan yang kudus. Hidup mereka dipakai dengan kuasa yang dahsyat. Dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bahwa Allah masih bekerja sampai hari ini. Dan tanpa Roh Kudus, mustahil pekerjaannya dapat terjadi. Mari bersama-sama dengan singer kita naikkan reh pujian ini dengan penuh pengharapan di hadapan Allah. Nyatakan kemuliaan, Haleluya. di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Mari berbelas kasihanlah pada kami. Terima kasih. Bangkitkan Rohmu di dalamku, nyatakan kuasa nama. Dengan sungguh-sungguh katakan, Yesuslah, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya firman yang kita dengar akan dimateraikan dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi setiap kita hari ini sampai selamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami atas nama majelis dan para hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Yahya Effendi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu juga sekalipun ibadah di rumah masing-masing benar-benar mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Berkat Tuhan boleh kami dapatkan dalam ibadah hari raya Pentakosta ini. Kiranya lawatan kuasa keajaiban mujizat yang dari Bapa Surgawi boleh menjamah setiap jemaat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bahkan yang sakit disembuhkan dalam bentuk penyakit apapun yang dialami semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua yang melayani. Tuhan terus memakai, membalas dengan segala berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi. Tuhan memberkati juga keberadaan gereja-gereja di seluruh Indonesia yang pada saat-saat ini melakukan ibadah secara online. Namun kami berdoa supaya kiranya melalui online ini justru semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan tolong pemerintah yang Tuhan percayakan membangun bangsa ini dari pusat hingga di daerah-daerah boleh terus semakin lebih maju. Khususnya dalam menangani virus corona yang saat-saat ini terus digencarkan supaya kiranya Tuhan memampukan pemerintah bersama dengan semua rumah sakit, dokter-dokter yang melakukan supaya semua pasien-pasien bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya berkat Tuhan melawat bangsa kami ini, memulihkan sehingga tidak lama lagi virus corona berlalu dari bangsa kami ini. Karena kami
sungguh yakin kuasa Allah dahsyat ajaib yang pasti menolong kami, menolong bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami berdoa, berkatilah semua jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, anak-anak kami yang dalam tahap studi Tuhan berkati untuk mencapai cita-citanya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semua kami yang telah melakukan pelayanan ibadah pada hari Pentakosta ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia serta damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang terus menghibur, menguatkan, bahkan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat memperingati hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Amin.